Viral, seorang anggota DPR memberanikan diri keluar menemui seorang pendemo mahasiswa. Anggota DPR tersebut mengatakan agar segera menghentikan demo karena DPR tidak bisa dibubarkan, walau presiden sekalipun tidak dapat membubarkan DPR. Namun dengan tegas mahasiswa yang dikawal prajurit TNI tersebut menjawab, jika tidak ada yang bisa membubarkan DPR, maka rakyat sendiri yang akan membubarkan DPR, karena jabatan tertinggi di negeri ini di tangan rakyat. DPR tidak bisa dibubarkan katanya guys. Kalau begitu percuma dong ada pilpres, karena kekuasaan tertinggi itu adalah DPR. Jadi nasib bangsa ini ditentukan oleh DPR, bukan ditentukan oleh presiden. Percuma dong ada presiden kalau kayak gitu, segala sesuatu harus ditentukan oleh DPR. Presiden nggak bisa berbuat apa-apa dong. Kayak kemarin Jokowi pengen membuat RUU perampasan aset para koruptor itu, DPR bilang kan jangan, DPR tidak merestui, tidak mensetujui, Jokowi bisa apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Sama aja ini Prabowo. Prabowo juga kalau ingin membuat RUU hukuman mati untuk para koruptor juga Prabowo nggak bisa, karena DPR nggak setuju kayak gitu. Berarti nggak usah ada pilpres deh, ngabisin duit, ngabisin anggaran doang. Biar serahkan ke DPR aja semua bangsa ini, supaya hancur-hancur lah. Karena DPR itu tidak memikirkan rakyat. Jadi DPR itu hanya mementingkan diri sendiri, memperkaya diri gitu. Bikin undang-undang suka-suka gua kayak gitu. DPR bukankah begitu? Semua kebijakan-kebijakan DPR itu, RUU yang dibuat oleh DPR itu merugikan rakyat, menyusahkan rakyat, semuanya juga kayak gitu. Percuma ada DPR, udah. Percuma ada presiden kalau segala sesuatu harus ditentukan oleh DPR. Ya hancur-hancur lah Indonesia ini. Macam apa sih, negara macam apa sih ini sih, apa-apa ditentukan oleh DPR. Presidennya cuma plonga-plongo doang gitu. Gue mau ke sono nggak boleh, gue mau bikin ini nggak boleh sama DPR. Terus presiden suruh ngapain? Ini semacam kayak pembantunya DPR aja itu presiden. Orang diatur-atur oleh presiden. Sama aja kayak seorang pembantu diatur oleh majikannya, kan kayak gitu. Berarti majikannya presiden itu DPR kayak gitu. Lah kalau apa-apa harus diizinin dulu sama DPR, berarti kan presiden itu nggak punya kekuasaan penuh, nggak punya. Semacam kayak pembantu. Kalau bosnya bilang jangan ya jangan. Emang pembantu bisa apa kalau bosnya bilang jangan? Lah ini bosnya presiden DPR dong kayak gitu. Oh kayak gitu toh peraturan di Indonesia itu, sistemnya kayak gitu. Jadi DPR itu bosnya negara kayak gitu ya. Bos dari segala bos. Punya kekuasaan tertinggi yang berhak menentukan nasib Indonesia, yang berhak menentukan segala RUU, yang berhak membuat segala RUU itu adalah DPR. Lah presidennya nganggur dong. Presidennya kayak pembantu plonga-plongo doang. Orang bos gue nggak ngizinin gue bikin RUU ini, bos gue nggak boleh aku bikin RUU ini, ya sudah kayak gitu. Kayak gitu ya. Alah kalau gitu aku baru sadar ya, ternyata di Indonesia ini kekuasaan tertinggi itu adalah DPR. Berarti selama ini yang bilang katanya presiden itu kekuasaan tertinggi di Indonesia itu bohong dong. Nyatanya presiden nggak mampu berbuat apa-apa kalau nggak direstui oleh DPR. Berarti bohong dong kalau presiden itu adalah panglima tertinggi. Oh panglima tertinggi itu adalah DPR sekarang mah kayak gitu guys. Paham nggak kalian? Hanya orang yang punya ini aja yang paham sama ocehan gua. Kalau orang yang nggak ada isi otaknya mah nggak paham sama ocehan gua.